Halo Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat. bersama saya Januari dan bersama saya Dosan Nandosan dan Januari. kali ini kita akan membahas TikTok terancam diblokir di Amerika. Oke, langsung saja saksikan. Posisi TikTok di Amerika Serikat semakin tersudut dan terancam diblokir sepenuhnya. Pasalnya, salah satu paling berpengaruh di Kongres AS mendukung rancangan undang-undang yang bisa memblokir platform berbagai video tersebut. Komite Hubungan Luar Negeri Kongres AS menyetujui undang-undang yang dapat memberikan Presiden Joe Biden kekuasaannya untuk memblokir TikTok di AS serta aplikasi lainnya yang dimiliki oleh perusahaan Cina. Panel tersebut menyetujui undang-undang Deterring America's Technological Advance atau bisa disebut DATA dengan suara 24/16. Semua anggota komite yang mewakili Partai Republik memberikan persetujuan, sementara anggota dari Partai Demokrat menentang RUU tersebut. Jika TikTok dan aplikasi lainnya ketahuan membagikan data pengguna dengan individu yang terkait dengan pemerintah Cina, maka aplikasi itu akan diblokir. Jika data itu digunakan untuk mengawasi, meretas, atau menyensor pengguna, pemerintah AS bisa menjatuhkan sanksi tambahan. TikTok adalah ancaman bagi keamanan nasional. Dan waktunya untuk bertindak, kata Michael McCall, anggota Kongres AS dari Partai Republik yang mengepalai komite tersebut, seperti dikutip dari Reuters tanggal 3 Maret 2023. Siapapun yang sudah mengunduh TikTok di perangkatnya telah memberikan backdoor kepada PKC atau Partai Komunis Cina terhadap semua informasi pribadi mereka. Itu adalah balon mata-mata di dalam ponsel mereka. Imbuh Mikhail dalam kasus balon mata-mata Cina yang muncul di Amerika Serikat. Partai Demokrat AS menentang RUU tersebut karena dianggap bisa mempengaruhi bisnis negara sekutu seperti Eropa dan Taiwan. RUU ini juga disebut terburu-buru dan membutuhkan konsultasi dengan para ahli. TikTok tentu saja mengecam RUU ini. Dalam postingannya di Twitter, platform milik ByteDance itu mengaku kecewa melihat regulasi ini diloloskan secara terburu-buru. Pemblokiran TikTok di AS adalah pemblokiran terhadap ekspor budaya dan nilai Amerika ke miliaran orang yang menggunakan layanan kami di seluruh dunia, kata TikTok dalam keterangan resminya. Kami kecewa melihat undang-undang yang terburu-buru ini bergerak maju. Meskipun dampak negatifnya cukup besar terhadap kebebasan berbicara jutaan orang Amerika yang menggunakan dan menyukai TikTok, sambungnya. RUU ini terus masih melewati beberapa langkah lagi sebelum disahkan sebagai undang-undang. Kongres dan Senat AS harus mengesahkannya, dan setelah itu Presiden Biden harus menandatangani RUU tersebut. Pemerintah AS sendiri sudah mulai memblokir TikTok di perangkat milik negara. Beberapa negara bagian AS, Kanada, Uni Eropa juga melarang karyawannya untuk menginstal TikTok di perangkat milik negara. Nah, itu berita pertama kita. Kita lanjut berita kedua atau gimana nih, Jan? Lanjut, lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut ke berita kedua. Ini dia. Nah, berita kedua, sidang CEO TikTok di Kongres AS berlangsung 5 jam, soroti bahayanya untuk kesehatan mental anak-anak. Kepala eksekutif TikTok, sorry nih kalau misalnya pronunciation-nya agak salah, tolong dikoreksi ya. Kepala eksekutif TikTok, Souzi Chu, terpaksa menjelaskan hubungan perusahaannya dengan Cina, serta perlindungan bagi pengguna muda TikTok di depan sidang Kongres bersama Komite DPR untuk Energi dan Perdagangan AS yang berlangsung kontroversial pada Kamis 23 Maret 2022. Sidang tersebut dilaksanakan di tengah gencarnya upaya bipartisan untuk melarang pengguna TikTok di Amerika Serikat karena alasan keamanan nasional.
Dikutip dari The Guardian pada Jumat 24 Maret 2023, sidang tersebut merupakan penampilan pertama kepala eksekutif TikTok di depan legislator AS. Dan penampilan publik yang jarang dilakukan oleh Chu. Ia telah lama menjadi sosok yang jarang muncul di depan umum meski popularitas TikTok terus meningkat. Saat ini TikTok memiliki puluhan juta pengguna di AS, tetapi para legislator telah lama mengkhawatirkan dampak platform ini terhadap kesehatan mental, terutama bagi pengguna anak dan remajanya. Anggota Kongres dari Partai Republik Gus Bilirakis membagikan kisah Chasenaska, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang bunuh diri setahun yang lalu dengan melompat ke rel kereta api. Orang tua Naskah yang telah menggugat ByteDance, perusahaan induk TikTok, hadir dalam sidang tersebut dan terlihat emosional ketika Billy Rakis menceritakan kisah putra mereka. Ia mengklaim bahwa Casey terpengaruh konten melukai diri sendiri di TikTok. Mr. Chu, perusahaan Anda menghancurkan kehidupan mereka, ungkap Billy Rakis. Anggota Kongres Wanita, Nanette Barragán, juga bertanya kepada Chu mengenai adanya laporan bahwa ia tidak membiarkan anak-anak sendiri menggunakan aplikasi tersebut. Pada usia berapa menurut Anda layak bagi seorang anak muda untuk menggunakan TikTok? Tanyanya. Chu mengkonfirmasi bahwa anak-anaknya tidak menggunakan aplikasi TikTok. Tapi ia berdalih itu karena di Singapura, tempat mereka tinggal, tidak ada aplikasi TikTok untuk pengguna di bawah usia 13 tahun. Konten dianggap tidak ramah anak. TikTok telah melawan perlawanan legislatif sejak popularitasnya yang mengejutkan sejak 2018. Saat ini 67% remaja berusia 13 hingga 17 tahun di AS mengatakan mereka menggunakan aplikasi tersebut dan 16% mengatakan mereka menggunakannya hampir terus-menerus, menurut Pew Research Center. Hal ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran tentang dampak aplikasi ini pada keselamatan pengguna muda. Dengan konten terkait melukai diri sendiri dan gangguan makan banyak tersebar di dalam platform ini. TikTok juga menghadapi gugatan atas tantangan mematikan yang telah menjadi viral di aplikasi ini. Misalnya, Blackout Challenge dan Choking Challenge yang menghasut penggunanya untuk menahan nafas sampai pingsan. Platform ini telah memperkenalkan fitur-fitur sebagai respon terhadap kritik tersebut, termasuk pembatasan waktu secara otomatis bagi pengguna di bawah 18 tahun. Pemeriksaan Chu dilakukan 3 tahun setelah administrasi Trump secara resmi melarang perusahaan AS berbisnis dengan ByteDance. Biden mencabut perintah tersebut pada Juni 2021 dengan persyaratan bahwa Komite Investasi Asing Amerika Serikat meninjau perusahaan tersebut. Ketika tinjauan itu terhambat, Biden menuntut TikTok untuk menjual saham-sahamnya yang dimiliki oleh China atau ia akan diblokir di Amerika Serikat. TikTok harus menjual sahamnya ke AS jika tidak mau diblokir. Anggota parlemen juga mempertanyakan Chu, seorang mantan bankir Goldman Sachs yang telah memimpin perusahaan sejak Maret 2021 mengenai adanya kontrol pemerintah Cina atas aplikasi tersebut. Chu menjawab, izinkan saya menyatakan dengan tegas, ByteDance bukan agen dari Cina atau negara lain. Pertanyaan dilayangkan oleh anggota komite yang menanyakan hubungan Chu dengan eksekutif perusahaan induk TikTok, ByteDance. Ia dikatakan oleh para anggota parlemen memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina. Anggota komite mempertanyakan seberapa sering Chu berhubungan dengan mereka dan mempertanyakan apakah solusi yang diusulkan perusahaan untuk masalah keamanan data Amerika Serikat akan memberikan perlindungan yang cukup dari hukum Cina yang meminta TikTok membuat data para penggunanya dapat diakses oleh pemerintah. Klaim Chu tentang tidak adanya hubungan TikTok dengan pemerintah Cina dipatahkan oleh sebuah berita Wall Street Journal yang diterbitkan hanya beberapa jam sebelum sidang. Laporan itu mengatakan bahwa
China akan sangat menentang penjualan paksa perusahaan. Menanggapi ancaman Joe Biden tentang pelarangan berskala nasional kecuali ByteDance menjual sahamnya, Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa tindakan tersebut akan melibatkan ekspor teknologi dari China dan karenanya perlu mendapat persetujuan pemerintah China. Bantah terkait dengan pemerintah Cina. Zhou Zichu yang tersembunyi selama 2 tahun terakhir ini menghabiskan sebagian besar waktu dalam sidang yang berlangsung selama 5 jam ini untuk menekankan bahwa TikTok tidak terkait dengan pemerintah Cina. Ia menekankan bahwa ia warga asli Singapura. Tony Cardenas, seorang demokrat dari California, bahkan bertanya langsung kepada Chu, apakah TikTok adalah perusahaan Cina? Chu menjawab bahwa TikTok bersifat global, tidak tersedia di daratan Cina, dan bermarkas di Singapura dan Los Angeles. Ia juga membicarakan Project Texas, sebuah upaya untuk memindahkan semua data AS ke server domestik, dan mengatakan bahwa perusahaan akan menghapus semua data pengguna AS yang disimpan di server luar negeri pada akhir tahun ini. Namun, beberapa anggota legislatif skeptis terhadap Project Texas karena dianggap terlalu besar dan tidak akan menangani masalah privasi data AS dengan cukup cepat. Saya khawatir bahwa apa yang Anda usulkan dengan Project Texas tidak memiliki kemampuan teknis untuk memberikan jaminan yang kami butuhkan, kata Jay Obernoll, seorang insinyur perangkat lunak Republikan California. Nah, ya itulah artikelnya. Kita langsung reak aja ya Jan ya. Oke. Yo. Nah, ini sebenarnya adalah debut kita membahas tentang politik ya dalam teknologi. Jarang-jarang nih. Jadi ini awalnya sebenarnya Jan ya, gue pengen ngebahas tentang si AI-nya Google yang bernama Bard gitu. Terus. Kok ada kayak echo ya? Bentar. Oke. Aman. Coba ngomong Jet. Halo. Aman ya? Aman? Oke. Mungkin gue iya, lanjut ya. Jadi awalnya kita mau bahas AI yang Google gitu, tapi pas lagi baca-baca terus gue lihat TikTok, wah si Chu lagi di sidang. Si siapa tadi? Ya itunya TikTok ya, petinggi TikTok itu lagi di sidang sama Kongres AS gitu loh Jan. Nah, sidang kan, gue lihat pertanyaannya. Terus ada salah satu pertanyaan yang paling agak, ini mohon maaf ya kalau ada yang ini ya, Kongres AS yang nonton kita ya. Gue lupa namanya, tapi pertanyaan gini Jan. Saat kita membuka TikTok gitu, eh, apakah terhubung dengan WiFi gitu? Apakah kita, waduh, maksud gua kan main TikTok kan butuh internet gitu Jan. Itu pertanyaan gua. Terus kayak diklarifikasi gitu. Maksudnya gimana? Iya, apakah kita buka TikTok, TikTok tahu nama WiFi kita apa? Waduh, kayaknya udah waktu. Lucu banget Jan, agak terlalu jauh. Ini correct me if I'm wrong ya. Nanti kalian bisa koreksi kalau misalnya kita ada yang salah gitu. Sama-sama koreksi aja. Tolong nanti kalian bisa taruh di kolom komentar gitu. Tapi ya gitu ya, ada yang wadau juga, ada yang menurut gue ini kayak emang politik banget ya Jan. Emang endingnya pengen diakuisisi gitu. Iya sih. Pandangan politiknya sih ini kan ya, kalau kita lihat perdagangan Amerika Serikat sama China kan juga lagi saingannya lagi ketat-ketatnya ya. Hmm. Ya mungkin ini efek dari itu. Amerika nggak mau dia kalah di sisi perdagangan digital gitu kan. Selama ini kan memang Iya mereka bener lagi. Amerika yang menguasai perdagangan digital. Dan Iya. uh, ya mungkin kasus kasus gini itu bukan yang pertama sih, bukan cuma TikTok. Kita kenal dulu Huawei, Oh dulu iya, TikTok aha. dan ini juga gitu. Oh itu dari Cina ya, Cina juga. Mhm. Itu kan juga 2 tahun lalu kan diusik
memakai HP-HP dari Cina. Oh, itu Karena dilarang ya, Jan? Dilarang beredar. iya, termasuk chipsetnya kan, chipset itu dilarang eh, jual di Amerika lah. Oh Jadi iya? Amerika nggak ngambil chipset lagi dari Cina. Nah, mungkin ini bagian dari serial itu juga sih. Karena kan sama-sama perusahaan Cina yang Iya, iya. Huawei ini perangkat mobile dan ini perangkat industri. Iya, iya. Jadi ya mungkin berbaunya politis. Cuma kalau kita melihat dari uh, sudut pandang siapa sih Amerika, siapa sih China, ya mungkin ini lebih kayak uh, perang untuk menghalau spionase. Maksudnya gimana tuh? Ya Penasaran gue kan pandangan. kita melihat Amerika Serikat sama China ini kan sama-sama besar ya gitu kan. Hmm, Kekuatan militernya juga besar, betul. perkembangan teknologinya pesat gitu. Hmm, Terus udah sama-sama punya teknologi yang bisa menembus antariksa, hmm. bermain satelit. Terakhir tuh mungkin China menerbangkan balon mata-matanya kan di beberapa negara ya, termasuk Amerika, Jepang, Korea Selatan juga kan. Nah ini kan mungkin ketakutan pemerintah Amerika Serikat kalau data-data masyarakatnya ini yang daftar di TikTok itu diambil sama China. Iya, iya. Pasti data-datanya itu kan, data-datanya itu ya tadi terkait uh, lokasinya, titik koordinatnya, terus wifi-nya apa. Nah wifi ini kan nanti kan makanya mungkin tadi ya satu pertanyaan itu mungkin terlihatnya receh gitu. Cuma kalau dari sisi spionase lihat apakah dia menggunakan wifi gitu. Ya, karena wifi ini jaringannya kan nanti akan terhubung ke perangkat-perangkat besar negara memang agak Ah, susah. Cuma ada kemungkinan dari namanya ini kan ketahuan titik koordinatnya. Nah, dari itu datanya bisa dijebol dari oleh pemerintah Cina atau mungkin dari uh, pihak lain ya, mungkin bukan dari bener-bener. Cina doang. Bener-bener. Dan mungkin ketakutan dari Amerika di situ juga, gitu. Takut nanti datanya itu bocor cuma gara-gara orang pakai TikTok. Gitu. Iya, iya. Nah, solusinya kan tadi tuh si Q itu kan menawarkan Project Texas. Gitu. Jadi Iya. data-data apa namanya data-data orang Amerika yang disimpan di Cina atau di Singapura Iya, yang di itu luar lah. Betul. akan dihapus dan dipindahkan ke jaringan lokal yang hanya bergerak di Amerika Serikat. Betul. Cuma kan butuh waktu. Nah, Apakah itu. sementara sekarang lagi diadili, takutnya lagi diadili pemerintah Cina lagi hidup data gitu. Takutnya. Iya. Atau gini, Jan. Kayaknya ini opini atau perasaan gua ya. Biar kita nggak ini banget nih, Jan. Ini pandangan gua aja. Mungkin kayak mereka akan ngebuat kayak negosiasi bisa nggak nih dalam misalnya 1 bulan, kalau nggak bisa lu harus jual saham, kayak kayak akan menyudutkan lu harus jual saham gitu loh, Jan. Iya, Iya betul, kan, betul, iya kan, betul. Ya, biar intinya ya, ya pokoknya gue yang pegang nih gitu kan aplikasi. iya. Aduh, adidaya Udah lucu gak nih, usah aduh. lu gitu. Gue aja yang pegang. Hmm, hmm, hmm. Ya gitulah permainan politik Hmm, negara-negara hmm, hmm, hmm. besar gitu kan. Bahkan dari semua lini pun mereka Pengen cari-cari cari-cari celah untuk menang gitu. bener-bener dengan oke lah, gue sebenarnya agak setuju juga yang masalah ada yang beberapa konten tidak ramah anak kayak blackout challenge dan choking challenge ini, Jan, yang akhirnya kayak meninggal itu ya, Jan, ya. Nih turut berduka cita nih untuk keluarganya juga gitu. Gue juga tidak mau mengglorifikasi untuk hal ini gitu, tapi eh sebenarnya kalau udah konten kayak gini gitu ya harusnya emang orang tua juga mendampingi gitu loh, Jan, menurut gue ya, Jan, ya. Atau gimana Uh, nih, Jan, iya untuk betul, peran penggunaan perangkat seluler itu kan sebenarnya ada di keluarga ya. Jadi memang tameng atau beteng pertamanya itu ya dari keluarga. Heeh, heeh. Kita juga harus paham, harus peka gitu terkait apa-apa aja yang dibuka sama anaknya gitu. Hmm, 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 hmm. Apalagi kan tadi bagus sih Singapura itu kan Melar- menjalani Melarang uh, ya? Apa ya, Jan? undang-undang dan sistem kalau anak di bawah 13 tahun itu nggak boleh atau mungkin dia nyari TikTok pun nggak bisa di mana-mana mau pakai Hmm, dia mau pakai jaringannya Singapura atau pakai VPN dia di bawah 13 tahun ya nggak bisa gitu. hmm, Nah, itu hmm, keren hmm. sih Itu menurut gue. keren.
menurut Untuk gua. pencegahan ini gitu. Iya, harus ada Nah, proteksi yang lebih ketat ya untuk hal itu ya Jan ya. ya. Nah, bedanya Singapura dengan Barat adalah Singapura ini ya walaupun dia hidupnya atau gaya hidupnya ke barat-baratan, Mm. cuma Singapura ini kan ada di wilayah timur dunia. Iya Jadi tetap betul, ada betul. ketimurannya gitu loh. Iya, Jadi orang tua lah yang menjadi benteng utama untuk anak-anaknya. Bedalah dengan Barat yang memang mungkin umur udah 10 tahun lebih ya udah dibebasin aja. Nggak peduli gitu loh anaknya mau kayak gimana. Intinya harus mandiri. Cuma kan mandiri ini kan kadang-kadang kebablasan ya kalau nggak ada yang kontrol. iya. Gue juga gimana ya? Apa mungkin harusnya RUU-nya juga menambahkan hal itu, tidak hanya untuk ke TikToknya aja gitu. Harus ada Ya, pengawasan. RUU-nya Amerika nih ya, bukan Wakanda nih guys. Kita klarifikasi dulu nih, gitu. iya harusnya RUU-nya juga nggak harus nggak gini ya. Kan TikTok ini cuma alat ya. Heeh, Jadi alat betul, itu ya kalau dia nggak digerakin ya nggak kepake gitu kan. betul, Ya kan? Ya betul. kenapa harus menyalahkan alat gitu loh. Salahkan apa namanya dirinya atau bikinlah regulasi yang sesuai gitu. Jadi misalkan anak umur 11 sampai 13 tahun nggak boleh megang pisau gitu. Betul, Atau betul. anak umur 7 sampai 8 7 sampai 13 tahun eh, nggak boleh tuh pakai motor gitu. Nah, itu Hmm, 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 regulasinya hmm. ada di juga harus diperbaiki. Ya mungkin kita nggak bisa ikut campur regulasi mereka lah, bukan Iya, mereka. Cuma ya mungkin jadi referensi tadi ya Singapura bagus sih. Singapura. Iya, Kan hidupnya kebaratan tapi adab-adab kehidupannya atau norma-norma kehidupannya masih timuran. benar, 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 benar. Tapi menurut lu Jan, menurut lu aja ya, pandangan lu aja ya. Emang iya Jan data kita masuk ke Partai Komunis Cina? Wah, kalau bicara itu jawaban saya sih Allahu alam bisawab ya. Iya, gue juga sih. Cuma kan itu kan pasti kalau kita mau daftar TikTok itu kan pasti ada privacy dan polisi. Ya Mm. kadang-kadang kita nggak baca kan. Ah iya, itu tuh. Itu tuh. Ya Ya kayak gitu mungkin lah. mungkin ya menurut Hmm. perasaan gua lagi nih. Siapa tahu ada seperti itu. Ada Sebenarnya tanda ya, tanda ya, bisa aja ya, kan. ya mungkin di privacy dan polisi ditulisnya memang datanya privasi perusahaan dan tidak bisa diambil oleh negara atau negara Mm-mm. manapun kan kecuali kasus-kasus tertentu gitu. Cuma kan Mhm. ini TikTok ini beroperasinya di induknya di Cina lah gitu kan. Iya, Ya otomatis eh, pemerintah minta pasti dikasih. Nggak mungkin enggak. gua ingat ini loh Jan. Kasus serupa ini kayak Apple itu loh yang pengen ngelacak eh eh eh, jadi kayak ada tragedi apa, FBI minta Apple untuk ngebuka data usernya, Oh iya tahu-tahu gue. tapi Akhirnya gue Apple nggak ngasih, berantem tuh ya pemerintah atas dasar data privasi kan, soalnya Apple juga menjaga itu kan. iya 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 tahu Iya, tahu iya, tuh iya, 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 iya. 2015 atau 16 ya Iya kalau udah nggak salah. lama sih. Nanti kalian cek aja deh, atau ya cek aja deh. Ya, se-Apple aja berani ya, tapi ya gitulah ya, jangan, beda negara beda rules juga kan. Iya. Nah kita juga Chinese harus bos, China, negara China ya, bukan etnis nih kita ngomong nih. Ini tolong iya dipahami secara utuh gitu guys, yang gitu guys. berbeda ya kan. Eh, Heeh, negaranya berbeda ya. Sistem pemerintahannya berbeda. Ya iya. pasti juga beda dong. Aturan. Ya, itu yang ditakutkan si Amrik ini aja nih ya. Iya itu sih. Sedot, masuk ke Cina, analisa apa behaviornya gitu. Oh ternyata begini begini begini. Emang data mahal guys. Makanya kalian persiapkan diri jadi data scientist. Wah, jadi ke Waduh, situ kita. jadi promosi yang Jadi promosi kita. Harusnya ada nih. Siapa kek yang kursus-kursus data scientist nih. masuk ya kita. Masuk gitu. Dapatlah kita potongan Waduh, kupon. Waduh, waduh, waduh. Ya iya. seperti itulah Jan ya. Ya semoga kita, gue sih selalu mengawal ini ya. Karena sebelum ini kan sebenarnya ada pernah Zuckerberg ya, si Ya, itunya Facebook, tingginya Facebook kan, masalah data privacy juga gitu loh. iya, iya. Tapi Ya, agak agak ini loh Jan, maksud gue eh jauh sebelum TikTok kan, ya mohon maaf nih, Facebook juga udah melakukan hal itu.
Menurut Iya. opini pandangan perasaan gue juga gitu loh Jan. Tapi pas TikTok karena emang China country ini sih yang agak jadi perang dagang yang lu bilang dari awal ya. Gimana Jan? Iyalah kalau Facebook pun, Facebook itu masalahnya memang dulu data privacy gitu ya. Dan emang menurut para pakar dan analis itu waktu itu memang Facebook itu kurang memperhatikan ya Hmm. masalah keamanan datanya mereka. Dan maka kan kita bisa tahu kalau teman-teman mau cari-cari informasi tuh setiap tahun tuh dulu pasti aja ada kebocoran data Facebook kan. Sialan dia lagi. Itu yang makanya yang diperhatikan sama Kongresnya Amerika gitu Iya ya. ya. Mungkin kalau kebocorannya satu dua nggak masalah gitu kan. Kebocoran itu 1 jutaan data dan uh, yang dikhawatirkan ini kan bocor ke negara-negara yang memang musuhnya Amerika gitu kan. Kayak Facebook itu disorotnya ke sana. Oh gitu. Akhirnya di sidang lah ya. Hal seperti itu gitu. Oke oke. Ya, Nah, yang menariknya Jan, jadi berapa jam sebelum dia si Chu ini di sidang Kongres, dia ngebuat di konten TikTok officialnya gitu, ngasih tahu, halo, saya sudah di Amerika, bentar lagi saya akan di sidang, tapi saya mau ngasih tahu, udah jutaan orang di Amerika gitu, market TikTok ini, dan apalagi untuk bisnis, terutama kayak UKM-UKM gitu loh, memakai ini gitu ya. Jadi saya harap dengan adanya sidang ini bisa memperbaiki TikTok jadi lebih baik lagi gitu. Gitu Jan. Kayak satu sisi, oh iya 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 iya. Oke juga promosinya. lebih kayak buat menenangkan, Iya menenangkan. kayaknya menenangkan aja. Tenang kok, tenang kok. Nggak akan ada ini perang apalah gitu lah. Tenang aja. Gue bisa ngejawab memastikan untuk ini demi kebaikan kita semua gitu lah ya. Iya ya. Suka gue diplomasinya ini ya. Tapi jam pas sidang tadi gue lihat eh, di TikTok tuh, gila. Itu sinisnya luar Pastilah. biasa pak. Ngomongnya tuh, zuk, terus santai aja. Untuk si Chu ini kayak ya 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 dia sih bla 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 santai aja nggak kemakan emosinya ya ya gitulah Jan. Duh gue nggak bayang kalau jadi Chu gimana. Waduh, harus lebih tenang. Gebrak-gebrak meja kali gue. Dari Waduh, mana duitnya? Waduh, waduh. wah, kayak kenal tuh. Enggak, bukan itu kan di Wakanda. Gitu. Ya, paling itu aja kali aja nih ya. Boleh, Semoga aman-aman aja kali aja nih ya. harusnya lah. Harusnya aman. Ya, ini kan juga demi kebaikan TikTok juga ya. Ya kalau emang Ya, akhirnya harus jual saham ya udahlah, ikutin aja. ya apa namanya? Ya keputusan-keputusan yang ada di Amerika itu biasanya berpengaruh ke seluruh dunia. Mungkin Oke. nanti akan berpengaruh juga ke Indonesia. Waduh. Jadi Indonesia mungkin nanti menuntut untuk apa namanya bikin server itu kayak di Indonesia, jangan di China. Kan? TikTok tuh ini sorry tuh saya gue emang nggak tahu Jan. TikTok tuh udah itu lulus PSE belum sih Jan? Udah lah, udah Udah ya? pasti lah. Oh ya yang Kalau kemarin itu ya? Iya iya iya. Iya. cuma kan nggak tahu blokirnya beneran apa enggak. Enggak. Emang Januari lagi pusing darah tinggi ya. Maaf ya guys, agak Aduh, ngaco ya. Ya gitulah ya. Paling gitu aja kali ya Jan ya. Gue sih berharap semoga dapat apa win-win solution ya, ketemu di tengah, jangan ada satu pemaksaan harus ngotot banget begini atau enggak yang bagian sana ngotot banget begitu gitu. Jadi kayak nggak nggak ini bisnisnya nanti kayak berat gitu ngejalaninya gitu kan. yang regulasi mulu kan. Waduh. Ya udahlah sampai sini ya guys ya. Agak panas juga kalau kita bahas regulasi-regulasi ini ya, terutama Amerika emang lagi lumayan sentimental ya. Iya, Mungkin itu aja ya sampai sini dulu ya. Kalau kalian misalnya mau request konten apa lagi yang kita bahas seperti itu, kalian bisa taruh di kolom komentar atau DM Januari atau DM Instagram programmer tersesat. Kita juga ada TikTok gitu yang belum terlalu aktif lagi.
Karena Mana sih? Januari sibuk implan rambut di Turki. Waduh, Ya udah itu aja ya guys ya. Ini udah malam nih, kita jam 1 pagi loh, wah gila iya nih. nih. Sahur nih. Oh, Sahur. sorry guys. Sahur deh Jan. Jadi menghambat sahur nih. Ya udahlah, kita tutup aja. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau support kita lewat donasi melalui Saweria, linknya ada di bawah. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya ya. Bye bye. Hai.